PMB PKN STAN tahun 2017. Oke, nanti saya akan membahas dari yang ini, structure and written expression, dari nomor 121 sampai nomor 135 aja ya. Untuk selanjutnya kita bahas di video yang selanjutnya. Langsung kita mulai dari nomor 121. Maaf, pembahasannya agak cepat karena soalnya banyak. Oke, nomor 121. Susan was self-reliant. Itu harusnya self-reliant ya, bukan self-reliant. Susan was self-reliant and hardly ever blah 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 any assistance from other. Yang harus kita tahu dari soal ini, soal nomor 121, hardly ever diikuti oleh auxiliary. Jadi jawabannya antara yang B atau yang C. Susan was self-reliant and hardly ever did she accept or did she accepted. Nah, kalian semuanya pasti sudah tahu kalau setelah kata did diikuti oleh verb 1, bukan diikuti oleh verb 2. Jadi jawabannya yang B. Did she accept? 122. The parents should not risk the children in the house. Harusnya ya. The children in the house without surveillance. Nah, yang harus kita tahu setelah kata risk itu diikuti oleh gerund. Nah, untuk mengetahui kata apa saja yang diikuti oleh gerund, kalian bisa Google gerund words gitu. Nanti akan keluar dan salah satunya kalian akan menemukan risk. The parents should not risk leaving the children in the house without surveillance. C. 123. We were grateful for and proud of blah 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 taking on the responsibility for the charity event. We were grateful for and proud of blah 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 taking. Nah, setelah kata of, kita butuh pronoun untuk objek. Lalu verb ing di sini ya, taking. Pronoun untuk objek di sini yaitu yang A, yang her. Jadi harusnya and proud of her taking on the responsibility for the charity event. 124. The chairman urged that any objection during the meeting blah 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 politely by the members. Dari 124 ini yang harus kita ketahui itu, yang harus kita perhatikan itu kata-kata urge. Nah, kalau kata-katanya itu menyuruh atau memaksa seperti itu, maka dia adalah subjunctive. Dan subjunctive diikuti oleh verb 1 asli. Verb 1 asli di sini yaitu yang bravo, yang B. Bukan ada auxiliary-nya atau kata bantunya, tetapi harus verb 1 asli. Nah, jika dia harus pasif seperti ini, kan kalimatnya ini pasif ya. The chairman urged that any objection during the meeting be stated. Jadi, setiap kali ada objection, setiap kali ada sanggahan itu harus disampaikan. Jadi be stated. Kalau menyampaikan nanti state gitu aja. Karena ini kalimatnya itu kalimatnya itu pasif, maka dikasihin be sebelum verb 3. Be di sini sebagai verb 1 asli. 125. Sarcophagus blah 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 was often decorated with biblical scenes in early Christian times. Kalimat 125 ini sudah berdiri sendiri tanpa ada titik-titik. Nah, kalau sudah berdiri sendiri seperti ini, sudah ada subjek, sudah ada verb, kita tidak perlu memberi subjek dan verb tambahan. Seperti yang A dan B, ada it was, ada that was. Itu adalah tambahan subjek dan verb sendiri yang tidak boleh. Yang D, which of di situ tidak usah. Jadi, cukup yang C, a coffin placed above ground. Jadi sarcophagus biasanya ada komanya. A coffin placed above ground, was often decorated gitu. Jadi jawabannya itu menerangkan what is sarcophagus, yaitu a coffin placed above ground. Nomor 126. That machine blah 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 if you fixed it immediately. Di situ ada kata if. Nah, berarti ini adalah conditional sentences. Setelah kata if kita menemui fixed. Fixed adalah verb 2. Conditional sentences ada 3 macam.
Tipe 1 will diikuti oleh verb 1. Tipe 2 would diikuti oleh verb 2. Tipe 3 would have verb 3, had verb 3. Nah, karena ini ada verb 2, maka kita butuh would. Dia ini tipe 2. Would diikuti oleh verb 1. Would work jawabannya. Kenapa kok diikuti oleh verb 1? Karena would adalah modal, setelah modal selalu verb 1. Would work. Dan karena ini tipe 2, kita hanya butuh would aja. Would work. A. 127. As soon as the last passenger blah 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 into the ship, the gate will be closed. As soon as itu bisa menggantikan if. Maksudnya ini sama-sama seperti conditional sentences. Di sini kita menemukan ada kata will. Berarti jodohnya setelah will kita butuh verb 1. Verb 1 yang di sini adalah yang C, gets. As soon as the last passenger gets into the ship, the gate will be closed. 128. Vonnie always comes late to class. No, itu harusnya annoy. Vonnie always comes late to class, annoy the teacher very much. Nah, kalau kalian sering latihan soal, maka kalian akan sering menemukan soal-soal yang seperti ini. Ini jawabannya adalah that. Kalau misalnya kita bahasa Indonesia kan seperti ini misalnya, bahwa Vonnie selalu telat ke kelas, itu membuat gurunya sebel. Jadi yang A, that. 129. Daniel accompanied by her parents. Nah, di sini subjeknya jangan salah, bukan parents tapi Daniel. Maka dia cuma satu orang. Kalau singular, jawabannya berarti antara B dan D. Nah, kalau B berarti yang untuk masa sekarang, D berarti untuk masa lampau. Nah, di sini tidak ada keterangan masa lampau, berarti dia masa sekarang. Jangan salah dengan kata accompanied di sini, karena accompanied di sini tidak menunjukkan masa lalu, tetapi menunjukkan pasif. Accompanied itu ditemani. Daniel ditemani oleh orang tua dia. Gitu. Jadi jawabannya adalah Daniel is. 130. Blah blah blah. For your carelessness, the team would have been saved the jungle. Nah, di sini keluar lagi conditional sentences. Yang ini tipe 3 ada would have been atau would have verb 3. Kita butuh had plus verb 3. Had verb 3 ada di A dan C. Bedanya yang A itu positif, yang C itu negatif, ada not-nya. Berarti ini harus kita lihat artinya. Oh iya, kok nggak ada if-nya? Ini adalah inversion ya. Jadi kalau inversion itu if-nya hilang dan had-nya muncul ke permukaan. Jadi ada di depan dan if-nya hilang. Tapi sama aja artinya seperti ada if-nya. For your carelessness, karena kecerobohanmu, the team would have been saved the jungle. Tim akan sudah menyelamatkan jungle. Nah, ini had it not been apa had it been? Had it not been ya. Kalau enggak karena kecerobohanmu, bukan kalau karena kecerobohanmu, tetapi kalau enggak karena kecerobohanmu. Jadi jawabannya yang C. Had it not been for your carelessness. Selanjutnya, 131. The trainer got his trainee bla bla bla. What he, itu kenapa ada or ya? Nggak paham. Learns from 3 days workshop. What he learns harusnya ya. Sepertinya. Lalu ini yang harus kita perhatikan adalah got. Dia termasuk kausatif. Kausatif ada beberapa. Kalau got itu selalu diikuti oleh to plus verb 1. Maksudnya get ya, tapi di sini adanya got, verb 2, nggak apa-apa. Pokoknya get, got sebagai kausatif menyuruh-nyuruh atau menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang menyuruh ya. Itu diikuti oleh to plus verb 1 untuk got aja ya, untuk yang get aja. Jadi jawabannya yang A, to practice. Selanjutnya 132. Okay. We were going to watch blah blah blah, but the reviewer kurang W. The reviewer said that it was a flop. Nah, di sini ada the frightened movie, the movie frightening, the frightened movie, the frightening movie. Kalian pasti langsung tahu jawabannya antara C dan D.
Tapi apa sih bedanya? Gampangannya, kalau yang ed, yang verb 3, kalian kasih di atau ter. Kalau yang ing, kalian kasih me. Nah, jadi ini movie yang ditakutkan, maksudnya pasif atau tertakutkan, atau movie yang menakutkan. Jawabannya yang menakutkan ya, jadi yang The Frightening Movie, bukan The Frightened Movie. Kalau The Frightened Movie itu adalah film yang takut. Jadi filmnya yang takut, bukan penontonnya yang takut. Gitu. 133. This blah 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 statue was made about 100 years ago by an Italian sculptor. Nah, ini itu ada levelnya dan lumayan harus dihafal. Tetapi kalau misalnya nggak mau ngafal nggak apa-apa. Kita harus tahu bahwa yang paling dekat dengan noun, di sini nounnya adalah patung, statue. Yang paling dekat dengan patung itu harus sesuatu yang lebih spesifik, yang tidak dimiliki, yang paling beda dengan barang-barang lain, benda lain, statue lain. Nah, di sini ada interesting, wooden, sama brown. Kira-kira mana yang paling spesifik? Yang paling spesifik adalah yang wooden ya, karena dia yang paling spesifik aja gitu. Jadi terbuat dari wood, terbuat dari kayu, bukan terbuat dari yang lain. Antara interesting sama brown, antara adjektif biasa ya itu ya, sama brown, warna. Mana yang lebih spesifik? Yang brown ya, jadi harusnya interesting, brown, wooden. Jawabannya yang di 134. His suggestion sounds blah blah blah, so we decide to put it in our proposal. His suggestion sounds, harusnya jawabannya logical, tapi di sini nggak ada. Jadi ya udah, harusnya his suggestion sounds logical. 135. No sooner, harusnya sooner. No sooner blah 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 the train station than she changed her mind to go by bus. Di sini ada then she changed, lalu dia merubah pikirannya. Berarti sebelum dia berubah pikiran, dia melakukan sesuatu hal. Sebelum berubah pikiran dia lalu naik bus. Kalau seperti ini kita butuh head verb 3. Nah, jadi kan masa lampau. Masa lampau kan pakai verb 2. Masa lampaunya masa lampau itu pakai head verb 3. Jadi kita butuh yang head verb 3 antara A sama D. Karena di sini sudah ada kata no sooner, kita butuh had she reached itu. Ini juga inversion. No sooner had she reached the train station than she changed her mind to go by bus gitu. Jadi kalau ada kata time-nya duluan gitu, maka kita butuh auxiliary-nya di depan. Yang D ya, had she reached. Oh, sudah. Sampai nomor itu saja yang kita bahas ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya untuk nomor yang selanjutnya 136 sampai banyak 150 dan selanjutnya error recognition and reading comprehension. Okay, bye for now.